Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan berbicara tentang tamu yang sudah kita nanti, tamu yang sudah kita tunggu-tunggu, tamu yang mulia, tamu yang kedatangannya selalu diiringi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tamu yang identik dengan rahmat, bahkan bukan hanya identik, memang ia membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat-ingat, kira-kira siapa yang mau datang ke dalam kehidupan dan rumah kita? Merasa punya tamu nggak hadirin? Siapa? Pak siapa? Pak Ramadan? Kok Pak Ramadan? Ramadan nggak pakai Pak. Berapa hari lagi? Kapan kemungkinan hari itu datang? Dalam hitungan hari yang tidak sampai menggunakan kedua telapak tangan kita. Hanya dalam hitungan hari, bahkan mungkin kita sudah bisa bilang hanya dalam hitungan jam, tamu itu akan datang. Ramadan akan mengetuk pintu kehidupan kita. Ramadan kembali menemani hari-hari kita. Lalu apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut tamu tersebut? Untuk menjamu dengan layak. Karena tamu ini begitu luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila antum akan kedatangan tamu, seorang ulama besar, seorang tokoh nasional pada hari Rabu atau hari Kamis, kira-kira hari ini udah mulai repot atau belum? Udah. Persiapannya macam-macam. Beresin rumah, nyapu rumah, ngepel rumah. Lalu bagaimana jika tamu yang akan datang adalah Ramadan? Lalu sampai malam ini kita nggak ada persiapan apapun? Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, ya biasa aja lah Ustadz, seperti tahun-tahun yang lalu sajalah saya menyikapi. Hadirin, saya sadari bahwa di hadapan saya sekarang atau pendengar serta pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kita adalah para praktisi Ramadan, praktisi yang punya jam terbang yang sangat lama dengan Ramadan, praktisi yang pengalamannya itu bertahun-tahun. Iya apa tidak? Pengalaman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bertemu dengan Ramadan sudah berapa tahun? Nah, ada yang Ramadan tahun ini Ramadan pertamanya? Tidak ada. Ada mungkin, tapi jumlahnya terbatas. Mayoritas kita di sini sudah berapa lama? Nah, ada yang 20 tahun? Ada. 30 tahun? Banyak. 40? Ada. 50 tahun pengalamannya? Ada 50 tahun? Banyak. Hadirin, yang susah kan kalau berhadapan dengan praktisi
apalagi yang syarat akan pengalaman. Namun, tahukah kita bahwa status kita sebagai praktisi Ramadan yang sering berinteraksi dengan Ramadan, bahkan bukan 1-2 kali, bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun ketemu sama Ramadan, itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Sebuah kaidah di dunia para ulama, kathratul misas tumitul ihsas. Sering dan banyaknya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Kalau kita sering berhadapan dengan sesuatu, kita tidak sensitif lagi, kita tidak terharu lagi, bahkan bisa jadi mati rasa. Betul tidak? Iya kan? Mati rasa. Antum berada di tempat pembuangan sampah, mungkin detik pertama, detik kedua, detik ketiga antum tutup hidung, tapi kalau udah 15 menit itu penutup hidung udah bisa dibuka. Setengah jam, 1 jam, 2 jam sudah menikmati. Bahkan kalau kita keluar ada sesuatu yang hilang dari aroma penciuman kita. Kenapa? Karena terbiasa. Udah gak sensitif lagi aroma atau indera penciuman kita. Saya ingin tanya sama hadirin, ada gak yang begitu pulang dari masjid itu disambut istrinya di pagar rumahnya, lalu dipeluk sama istrinya, terus istri bilang, "Bi, aku kangen banget sama kamu." Ada yang seperti itu? Nah, kalau pulang salat zuhur begitu, pulang salat asar? Enggak. Kenapa? Kan setengah jam yang lalu baru ketemu. Tapi kalau kita pulang dari suatu negeri 3 tahun nggak ketemu, kira-kira ditungguin di mana? Di bandara. Subhanallah. Disambut dengan hangat, dipeluk sama istri kita, air mata bercucuran, dia tumpahkan rasa rindu dia kepada kita. Kenapa? Karena udah lama nggak ketemu. Tapi ada di antara kita pulang dari masjid tadi lalu disambut dengan derayan air mata? Nggak ada, kecuali kontrakan belum bayar, kan begitu ya, ditagih debt collector tadi. Subhanallah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kaidah kehidupan, dan yang ditakutkan kaidah ini berlaku di dalam ibadah kita, berlaku di bulan Ramadan, itu fatal hadirin. Yang pernah haji atau umrah, coba lihat deh, pertama kali injak Masjidil Haram, lihat ini, saya ingin menjelaskan betapa bahayanya kaidah ini kalau terjadi dalam ibadah. Pertama kali umrah atau haji, masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah pertama kali, kira-kira apa yang dilakukan? Hah? Melihat Ka'bah pertama kali dengan mata sendiri, apa yang dilakukan? Nangis. Itu mau perempuan, mau laki-laki, mau jenggotnya segini, nangis hadirin. Kalau masih punya iman, nangis. Paling enggak mata berkaca-kaca.
terharu. Itu biasanya manasik di tanah air udah lupa, blank spot di sana. Kenapa? Terharu. Dan terkadang ada sebagian jamaah tuh nggak mau pulang ke hotel. Pak, pulang Pak, nanti saya mau nginep sini aja. Tidur tuh Masjidil Haram. Ngapain? Mandangin Ka'bah dari banyak sisi, tawaf gitu, tawaf 7 kali, sholat, tawaf lagi, sholat, Masya Allah. Hari pertama, hari kedua masih tawaf, tapi udah mau pulang ke hotel. Hari ketiga, hari keempat udah mulai berimbang tuh waktu di hotel sama waktu di masjid. Hari ketujuh, hari kedelapan itu tawafnya pindah biasanya. Kalau nggak di Pasar Seng, Zamzam Tower, atau di Hilton, Home Surreal. Pak, 10 menit lagi mau zuhur nih Pak, nanti dulu. Anak saya belum dapat oleh-olehnya, nyari lagi. Loh, apa yang berbeda? Kenapa hari pertama nggak mau pulang dari masjid, hari ketujuh susah banget diajak ke masjid? Gak sensitif lagi karena sudah merasa biasa. Gak semangat lagi. Gak berusaha lagi. Tiap hari juga ketemu sama di masjid, udah biasa. Nah, yang fatal itu kan perasaan ini muncul ketika Ramadan. Dan pada saat kita bertemu dengan Ramadan, bahaya. Karena merasa sudah ketemu bertahun-tahun, biasa aja. Susah. Makanya dalam masalah begini mendingan kita nasehatin mu'alaf yang minggu lalu baru masuk Islam. Itu kalau masuk Ramadan tahun ini luar biasa. Tapi yang udah merasa pengalaman, udah ngeremehin. Tahun lalu juga biasa Pak Ustadz. Jangan terlalu didramatisir lah. Subhanallah, jangan terlalu didramatisir. Hadirin, ini yang bisa menjadi bumerang bagi kita. Ditambah lagi, sebagian umat Islam itu hanya membahas Ramadan dari satu sisi. Kalau kita dengar kata bulan Ramadan, yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan bisa menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ragima anfu rajulin, celaka seseorang. Subhanallah, ini mengejutkan. Jarang sekali Nabi memvonis orang celaka loh. Subhanallah, luar biasa. Ketika beliau difitnah, beliau dicaci dan dimaki, beliau tidak menyatakan demikian. Tapi untuk kasus ini celaka seseorang, ini kan menimbulkan tanda tanya besar di dalam benak kita. Kira-kira kesalahan fatal macam apa yang dilakukan oleh orang ini, sehingga Nabi yang penuh rahmah, Nabi yang begitu baik, terpaksa memvonis dia. Mari kita simak hadisnya. Rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha fala yughfar lah.
seseorang yang memasuki bulan suci Ramadan lalu ia menjalani kehidupannya di bulan Ramadan tersebut, namun begitu Ramadan berakhir dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka dia.